Baiklah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, jadi tugasnya itu kita itu mengkonfigurasi ulang dari penjelasan yang telah disampaikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi ini adalah topologinya. Oke, sekarang saya sudah membuka Cisco Packet Tracer dan akan mengkonfigurasikan ulang dari soal yang telah diberikan. Nah, untuk topologi di sini dilihat bahwa memiliki satu router. Jadi kita pakai router yang ESM router dan dua switch. Dua switch dan juga dua buah PC. Terus untuk kabelnya itu untuk router kita menggunakan kabel stretch. Terus sesuai topologi yaitu adalah gigabit kabel menggunakan port gigabit 001 ke switch dengan portnya itu 0 F05. Oke. Terus dari PC ke switch menggunakan kabel stretch dari port fase ethernet 0 ke port fase ethernet 6. Terus untuk dari switch ke switchnya menggunakan cross di port fase ethernet 0/1 ke fase ethernet 0/1. Untuk PC 2-nya pakai kabel stretch di port 0 ke untuk switch-nya itu di port 18. Oke, sudah. Selanjutnya itu adalah konfigurasi IP pada PC 1. Masuk desktop, IP konfigurasi kita sesuaikan dengan yang ada di soal 192.168.3.12. Subnet masknya 255.255.255.0. Terus untuk default gateway-nya itu 192.168.3.3.1. Oke, kita close. Kita ke PC 2. Stop IP konfigurasi. PC 2 atau PC B itu 192.168.4.3. Untuk subnet masknya sama 255.255.255. Untuk default gateway-nya itu 192.168.4.1. Oke, berarti antara PC 1 dan PC 2 sudah dikonfigurasikan untuk IP address-nya. Terus di sini sudah ada ditandai juga bahwa konfigurasi switch-nya ini adalah langkah-langkah untuk konfigurasi switch pada switch pertama. Nah, jadi switch pertamanya itu kita ubah PC 1. Kok bisa duplikat karena ini sudah ada, jadi ini ganti PC 2. Ini PC 1. Kita ganti ini jadi switch 1. Dan yang ini itu adalah switch 2.
Nah, untuk konfigurasinya kita menggunakan kabel konsol. Untuk kita bisa menggunakan perintah command line lewat komputernya. Kita pakai command line ke switch 1 dan menggunakan kabel konsol dari PC 2 ke switch 2. Nah, terus untuk konfigurasinya kita menggunakan terminal dari PCA. Oke, ini sudah berada di PCA. Terus, nah tandanya itu kalau misalnya sudah berhasil, maka akan terhubung langsung ke switch-nya, yaitu terminal dari switch. Tapi kita menggunakan di komputer. Oke, kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita enable-kan dulu. Enable, terus config terminal. Nah, baru diubah namanya dari switch 1 jadi switch A menjadi kita ubah namanya itu jadi S1. Kan sebelumnya namanya cuma switch saja, kita ubah menjadi namanya itu S1 agar di switch ini menjadi name-nya itu S1 dan ini adalah name-nya S2. Oke. Salah. Hostname S1. Terus kita lakukan hal sama di switch 2. Masuk ke terminal. Kita ubah juga, kita enable-kan dulu. Terus config T atau config terminal bisa disingkat config T. Terus namanya itu diubah menjadi host name S2 atau switch 2. Setelah udah, kita lanjut ke S1 atau switch pertama. Kita ikutin untuk membuat VLAN 3 dengan namanya manajemen. Terus VLAN 4 dengan nama VLAN 4, namanya itu operation. VLAN 7 namanya itu parking lot. Terus yang terakhir itu VLAN 8 dengan nama native. Oke, salah. Native. Oke, selanjutnya itu di perintah ini kita akan mengkonfigurasikan hal yang sama di switch 2. VLAN 3, kita masuk ke VLAN 3. Terus namanya itu namanya itu manajemen. VLAN 4 namanya itu operation. VLAN 7 namanya itu parking lot. Terus untuk terakhir itu VLAN 8 dengan nama native. Jadi hampir sama konfigurasinya untuk VLAN antara S1 dan S2. Oke. Selanjutnya itu kita kembali ke switch 1. Kita akan mengkonfigurasikan IP address-nya pada VLAN 3. Jadi masih di VLAN, kita exit-kan aja. Terus kita masuk interface.
VLAN 3. Masukkan IP address-nya, address 192.168.3.3.255.255.255.0. Terus no shutdown, baru exit, masuk ke IP default-nya, eh 192.168.3.1. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi di switch S2-nya. Oke, langkah-langkahnya itu sama, kita exitkan dulu. Baru kita masuk ke interface VLAN 3 untuk di switch S2. Oke, setelah masuk, kita masukkan IP address-nya. Address 192.168.3.12 dengan default gateway-nya itu 255.255.255.0. Oke, selanjutnya itu no shutdown, baru exit, dan IP default-nya itu 192.168.3.1. Oke, selanjutnya itu kita masuk lagi ke switch S1-nya untuk mengkonfigurasi port mana yang dipakai dalam interface range-nya. Oke, kita masuk ke interface range F0/2 sampai 4 spasi F0 sampai 7 sampai 24, dan yang terakhir itu untuk ke routernya G0/1. Oke, setelah itu kita switch ports-nya itu mode akses, switch port mode akses. Setelah itu aktifkan VLAN 7-nya, switch ports akses VLAN 7. Oke, ada yang salah. Switch ports akses VLAN 7 dan shutdown. Tamat. Oke, berarti sudah di S1. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi serupa di switch 2-nya. Kita masuk interface range-nya, interface range F0/2 dari 17 spasi 19/24 G0/1/2. Setelah itu mode akses, baru support VLAN 7, baru shutdown. Baru kita shutdown-kan. Ada yang salah karena FA0-nya 24, FA ini PC switch 2, ini switch 1 19/4. Benar. Jadi kita lanjutkan.
baru yang terakhir itu shutdown kan. Oke, selanjutnya itu kita konfigurasi untuk interface F0/6. Jadi dari PC kita konfigurasikan dari PC dari port PC yaitu 0 ke port 6-nya. Begitu juga dengan interface-nya, yaitu adalah port dari PC ini. Misalnya dari di gambar ini PC-nya kita menggunakan port 0, yaitu adalah port 0-nya PC ke port 6-nya di switch. Begitu juga dengan PC 2. Dari port 0 di PC, karena di PC itu untuk port akses VLAN LAN itu 1 untuk di Cisco paket tracernya. Terus kita aksesnya itu ke port di switch itu port 18. Jadi kita konfigurasikan lagi di PC S1-nya atau switch 1-nya interface-nya interface F0/6. Terus switch ports-nya itu mode akses VLAN 3. Oh, ada yang salah. VLAN switch port. Oh, nggak ada modenya. Mode akses aja. Mode akses. Baru switch ports akses VLAN 3. Akses VLAN 3. Oke. Terus kita lakukan yang sama di switch 2-nya. Di switch 2-nya kita lakukan hal yang sama, tapi yang berbedanya itu adalah portnya. Kan kalau di PCA tadi kan udah ke switch-nya itu di port 6, kalau di PCB itu port 18. Interface F0/18. Switch ports-nya itu mode akses. Baru yang terakhir itu kita menggunakan VLAN 4 untuk di switch 2. Akses VLAN 4. Oke, setelah selesai, kita kembali lagi ke switch pertama. Kita akan melihat konfigurasi portnya dengan cara show VLAN brief. Oh, ada salah. Show. Oh, kita exit dulu, sorry, exit. Baru exit. Baru kita lihat VLAN-nya yang telah dikonfigurasikan tadi. Brief. Oke. Jadi udah sesuai. Begitu juga dengan switch 2-nya. Switch 2-nya itu kita lihat apakah sudah. Kita exit dulu, exit. Selanjutnya kita cek sama show VLAN brief. Oke, sudah. Selanjutnya itu kita masuk ke mode terang, yaitu adalah untuk S1 terlebih dahulu. Jadi caranya itu config T lagi, baru masuk ke interface 01 untuk akses terangnya, untuk kita mengakses mode terang. Baru SW mode terang. Setelah berhasil, selanjutnya itu kita konfigurasi di switch 2-nya. Oke. Masuk ke terminal, masuk ke konfigurasinya. Interface F0/1. Baru kita masuk ke switch ports-nya mode terang. Nah, jadi di S1 2 di S2 di switch 2 itu udah.
Untuk masuk ke mode terangnya, baru kita aktifkan terang natifnya untuk VLAN 8 di S1 atau switch 1. SW, switch ports, terang natif, VLAN 8. Dan untuk S2 nya atau switch 2 nya sama, SW, switch ports, terang natif, VLAN 8. Oke, selanjutnya itu kita akan mengkonfigurasi untuk mengizinkan VLAN mana aja yang bisa dipakai. Nah, caranya juga sama, di switch 1 maupun switch 2. Switch port terang allow VLAN-nya VLAN 3, 4, dan 8. Itu juga di switch 2 nya. Ports terang low VLAN 3, 4, dan 8. Oke, selanjutnya itu kita akan melihat interface terangnya di switch 1. Exit-kan dulu, exit, baru kita lihat show interface terang. Terus kita lihat di switch 2 nya, exit-kan, exit, baru kita show interface terang. Oke, setelah itu kita konfigurasi terakhir pada switch, yaitu adalah konfigurasi interface dari port 0 ke port 5 di switch-nya. Sama, masuk ke konfigurasi lagi, config P, interface F0 per 5 SW mode terang SW terang natif VLAN 8, baru SW switch ports allow VLAN 3, 4, dan 8. Selanjutnya, karena di sini cuman aksesnya di switch 1, nggak ada di switch 2, maka untuk selanjutnya kita exit dulu, exit, dan kita jalankan copy running config startup config. Oke, selanjutnya di switch 2 nya copy running config startup config. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan di routernya. Oke, kita konfigurasikan di terminal kita N aja, baru enter, sama config P juga untuk masuk. Oke, baru kita masukkan konfigurasinya, masuk ke terminal konfigurasinya, config P, interface G0 per 1, no shutdown, exit. Selanjutnya kita masuk ke interface G0 per 0 per
1.3. Description-nya itu jadi description-nya itu manajemen network. Baru encapsulation-nya in IP address-nya 92.168.3.1.255.255.255.0. Baru kita masuk ke interface G0 per 1.4. Baru description-nya itu description operation network. Oke, salah, ada yang salah, description salah. Baru encapsulation-nya dot 1.4. Selanjutnya itu kita masukkan IP address-nya. Address 192.168.4.1.255.255.255.0. Yang terakhir itu baru kita konfigurasi interface VLAN 8-nya. Interface G0 per 0 per 1.8 untuk VLAN 8. Baru kita description-nya native VLAN. Baru encapsulation-nya itu VLAN 8. Selanjutnya itu kita akan melihat interface brief-nya itu di routernya. Kita exit-kan dulu, exit. Baru kita lihat, routernya belum ganti nama, jadi itu nggak masalah juga. Show IP interface brief. Oke. Setelah udah, kita cek ping dari PCA ke S2. Dari PCA ke S2 kita langsung ping cepat aja. PCA ke default gateway, dari PCA ke PCB. Kenapa gagal? Jadi coba kita inputkan manual. Jadi yang pertama itu PCA ke default gateway-nya. Default gateway-nya itu PCA ke default gateway PCB. Kita tes, kita keluar, kita masuk ke CMD. Ping 192.168.4.1. Tunggu. Oke, berhasil. Berarti untuk percobaan pertama itu ping dari salah satu PC ke default gateway seberang itu berhasil. Baru PCA ke PCB.
Jadi IP PCB itu adalah 192, jadi kita ping 192.168.4.3. Oke, berhasil juga. Yang terakhir itu kita coba adalah PCA ke S2. Nah, untuk switch 2 itu switch 2 itu IP-nya adalah ping 192.168.3.3. Coba lagi ping ke switch 2 192. Oh, salah. Sorry, 192, seharusnya itu 192.168.3.12. Oke, berhasil. Jadi ketiga tes antara PCA ke default gateway dan PCA ke PCB dan terakhir itu PCA ke switch 2 sudah berhasil dilakukan sesuai dengan konfigurasi yang telah diberikan di soal. Dan juga tadi saya sudah melihat video konfigurasi dari abang asistennya tentang bagaimana cara mengkonfigurasikan topologi yang ada di soal ke dalam Cisco Packet Tracer. Oke, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan dan saya pelajari pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata atau kekurangan data dalam menyampaikan informasi, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.